Halo, perkenalkan nama saya Martinus Beni Sigalingging. Saya mahasiswa dari Amik Pedikom dari grup MI22C. Adapun di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Data yang dibimbing oleh Bapak John Tinus. Adapun topik pembicaraan yang akan saya presentasikan adalah topik dari komunikasi data yang ketiga dan yang kelima. Untuk topik pembicaraan yang kelima adalah yang berjudul protokol dan arsitektur. Arsitektur protokol adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data di antara sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi, di mana masing-masing protokol menyediakan aturan pertukaran data di antara sistem. Ada 4 karakteristik dari protokol. Yang pertama, langsung atau tidak langsung. Yang kedua, monolistis atau terstruktur. Yang ketiga, simetris atau tidak simetris. Dan yang keempat, standar atau non-standar. Adapun fungsi-fungsi protokol dalam kategori-kategori disebutkan sebagai berikut. Pertama, NCAB solution berisi informasi kontrol dan juga data. Kedua, segmentasi memisahkan data menjadi blok berukuran SOLMA. Yang ketiga, kontrol koneksi berfungsi untuk transfer data. Berorientasi koneksi dipilih bila entiti mentransmisikan data ke entiti yang lain dengan cara masing-masing. Keempat, order control adalah dua entiti yang saling berkomunikasi yang berada pada host yang berlainan yang dihubungkan oleh sebuah jaringan. Yang kelima, flow control membatasi jumlah atau rate data yang dikirim oleh suatu entiti yang mentransmisi, contohnya stop dan wait. Yang keenam, error control berfungsi untuk mengendalikan transmisi data sekaligus deteksi kesalahan. Ketujuh, pengalamatan berfungsi untuk menunjuk alamat tertentu pada suatu saat proses transmisi data. Kedelapan, multiflexing pemetaan koneksi dari satu level ke level yang lain. 9, transmission service memberikan layanan berupa yang pertama prioritas, yang kedua mutu layanan, yang ketiga pengaman atau security. Sekian untuk pembahasan dari topik komunikasi data yang ketiga. Untuk topik komunikasi data yang kelima, yaitu yang berjudul transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman dari salah satu sumber ke penerima menggunakan media elektronik. Transmisi data terbagi atas dua. Yang pertama, guided dan unguided. Yang pertama, guided adalah media transmisi yang menggunakan bantuan alat atau fisik, contohnya kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Yang kedua, unguided adalah media transmisi yang pengiriman datanya tanpa menggunakan bantuan fisik, yang contohnya Wi-Fi. Jika dilihat dari fungsi, waktu sinyal elektromagnetik dapat berupa pertama itu sinyal kontinu atau berkelanjutan, adalah sinyal yang intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus dan terus-menerus sepanjang waktu. Yang kedua, sinyal diskret adalah sinyal yang terus mempertahankan intensitasnya selama periode waktu. Adapun istilah-istilah dalam transmisi data berupa 1. Spektrum adalah jarak rentang frekuensi di mana sinyal berada. Yang kedua, bandwidth adalah lebar data atau sinyal yang dikirimkan. Ketiga, data adalah bahan baku yang akan diproses untuk menciptakan informasi. Keempat, data analog adalah penerima nilai yang berulang secara terus-menerus atau kontinu dalam beberapa interval waktu, contohnya video dan audio. Kelima, sinyal-sinyal dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama, sinyal analog adalah aneka ragam gelombang elektromagnetik yang secara terus-menerus di berbagai macam media dan bersifat kontinu. Yang kedua, sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase puls yang dapat ditransmisikan melalui kabel atau media dan bersifat diskret. Dan yang keenam adalah modem atau biasa disebut modulator-demodulator, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ketujuh, kodek adalah sinyal analog yang menampilkan data secara langsung. Kedelapan, transmisi. Transmisi dibagi atas dua bentuk, yaitu pertama transmisi analog
adalah suatu alat yang mengirimkan sinyal analog tanpa memperhatikan isi, dan yang kedua adalah transmisi digital yang pengiriman informasinya melalui media fisik dalam bentuk sinyal digital. Sekian tugas dari mata kuliah komunikasi data. Terima kasih.